Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Ketemu lagi dengan Lose Wiwin dan adik-adik yang di rumah ya. Kenapa? Karena hari ini hari Minggu, waktunya kita datang memuji memuliakan nama Tuhan. Sudah mandi? Sudah disisir rambutnya? Sudah sarapan? Ya? Yap, kalau sudah semuanya sudah siap, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dengan katakan, memuji Tuhan selalu, aku mau memuji Tuhan selalu ya. Kita bersuka cita sebagai anak-anak Tuhan ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Iya, sudah semangat adik-adik? Ya, anak-anak Tuhan harus selalu memuji nama Tuhan, harus selalu bernyanyi untuk Tuhan ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi memuji nama Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya semuanya, tutup matanya, ikutin Lose Wiwin berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami semuanya bisa sekolah minggu. Tuhan, tolong kami supaya kami memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita, supaya hati Tuhan merasa senang melihat kami anak-anak Tuhan memuji nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Terimalah penyembahan kami Tuhan, berkati sekolah minggu kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, adik-adik semuanya tetap berdiri ya. Kita akan memuji nama Tuhan lagi. Kita katakan, Yesus di dalam rumahku ya. Senang gak ya kalau ada Tuhan Yesus dalam rumah? Senang dong. Tapi adik-adik tahu kan Tuhan Yesus ada di mana? Ada di hati kita semua ya. Yuk kita pujikan Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Kita pakai bahasa Inggris ya. Jesus and the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus and the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Iya, anak-anak Tuhan selalu senang karena Tuhan Yesus ada di hati kita semua, memberikan sukacita ya. Adik-adik, satu lagi lagu tentang papa, mama, kakak, adik. Lagu apa itu ya? Adik-adik tahu nggak lagunya? Yesus sayang semuanya. Yuk sama-sama kita pujikan. Yesus sayang semuanya. Sayang papa, sayang mama, kakak, adik, semuanya disayang. Opa, oma juga disayang sama Tuhan ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang
papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang aku dan kamu, sayang semua. Sekali lagi, Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang aku dan kamu, sayang semua. Iya, kita berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah sayang kita semuanya ya. Yuk adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang keluarga yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tolong kami, anak-anak Tuhan, untuk dapat duduk manis mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik silakan duduk semuanya, duduk yang manis ya. Waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetap ceritanya diambil dari apa? Dari Alkitab, buku firman Tuhan. Ceritanya diambil dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-15, dan Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 12 dan ayat yang ke-25. Nah, ya adik-adik bisa membacanya nanti ya. Nah, adik-adik, kalau keluarga itu, adik-adik dalam rumah itu tinggal sama siapa? Sama papa, mama, kakak, adik, ya itu namanya keluarga. Ada keluarga yang kecil, ada keluarga yang besar. Maksudnya keluarga kecil dan besar apa? Keluarga kecil itu biasa ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik. Tapi biasanya juga dalam keluarga yang besar itu ada tambahan. Ada siapa? Ada kakek, ada nenek, ada om, ada tante. Iya, jadi semua keluarga itu penting, besar kecil semuanya penting. Papa, mama, kakek, nenek semuanya adalah orang-orang yang terpenting dalam keluarga. Nah, adik-adik tahu nggak? Siapa sih yang menciptakan keluarga? Yang menciptakan keluarga adalah Tuhan. Tujuannya Tuhan itu menciptakan keluarga untuk apa? Untuk memuji nama Tuhan, melayani Tuhan, ya. Nah, dan tahu nggak adik-adik? Setelah Tuhan menciptakan keluarga, Tuhan itu memelihara keluarga kita loh, supaya keluarga kita apa? Dalam keluarga itu harus saling mengasihi, harus saling berbagi, harus saling peduli, harus saling memperhatikan. Nah, itulah intinya, tujuannya keluarga. Saling mengasihi, saling berbagi kalau ada apa-apa makanan, kalau saling memperhatikan ya, dan juga saling mendoakan ya. Nah, adik-adik, keluarga yang pertama yang Tuhan ciptakan adalah siapa? Keluarga Adam dan Hawa. Itu adalah keluarga yang pertama yang Tuhan ciptakan. Jadi Adam dan Hawa pertama diciptakan, mereka tinggal di Taman Eden yang bagus sekali ya. Tapi kenapa mereka harus pergi meninggalkan taman itu? Karena mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Mereka tidak dengar-dengaran sama Tuhan, ya. Mereka melakukan kesalahan, ya. Akhirnya Tuhan mengusir Adam dan Hawa. Tapi adik-adik, walaupun Tuhan marah, Tuhan mengusir Adam dan Hawa, Tuhan berjanji kepada Adam dan Hawa, kalau nanti Tuhan akan mengirim seseorang yang akan mengalahkan iblis, yang akan menebus dosa-dosa Adam dan Hawa, yang akan menghapus semua dosa-dosa kita, dosa Adam dan Hawa, dan juga apa? Dosa seluruh umat manusia. Nah, Tuhan berjanji nanti akan datang, ya, akan mengirim seseorang melalui keturunan Adam dan Hawa. Nah, adik-adik, setelah Adam dan Hawa meninggalkan Taman Eden, ya, wah, mereka harus berusaha sendiri, bekerja sendiri, ya. Adik-adik, tidak lama kemudian Hawa mengandung, ya.
Hawa mengandung, lalu Hawa melahirkan seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki, dia beri nama Kain, ya. Itu adalah anak pertama Adam dan Hawa. Nah, setelah itu Hawa dia melahirkan lagi seorang anak lagi. Namanya adalah Habel, anak laki-laki juga. Jadi anak Hawa ada dua, Kain dan Habel. Kain adalah kakaknya dan Habel adalah adiknya. Nah, di dalam keluarga Adam dan Hawa, Kain dan Habel diajar sama papa mamanya, diajar sama Adam dan Hawa untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, ya, dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, ya, beriman hanya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Kain dan Habel tumbuh besar. Lalu Kain mempunyai pekerjaan, dia adalah seorang apa? Petani. Dia seorang petani. Jadi setiap hari dia ke kebun untuk apa? Untuk bertani, menanam pohon, menanam sayur-sayuran, menanam buah-buahan. Sedangkan Habel adalah seorang gembala. Dia mempunyai banyak peliharaan domba-domba, ya. Nah, adik-adik, Kain dan Habel bekerja dengan giat. Lalu pada suatu waktu mereka mau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan hasil kerja mereka. Jadi Kain seorang petani, dia membawa apa? Sayur-sayuran, buah-buahan. Sedangkan Habel dia membawa persembahan seekor domba yang bagus, yang gemuk, ya adik-adik. Nah, waktu mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, tahu nggak adik-adik? Yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang Tuhan senang persembahannya itu persembahan siapa? Persembahannya Habel. Kok Tuhan senang kepada persembahannya Habel? Kenapa? Karena Habel memberikan persembahan, ya, memberikannya dengan iman, dengan sukacita, karena dia mempercayai Tuhan. Sedangkan Kain tidak, adik-adik, ya. Nah, dia tidak memberikannya dengan iman. Nah, adik-adik, wah, waktu tahu begitu, Kain tahu begitu, kok Habel adik saya persembahannya diterima sama Tuhan, kenapa saya tidak? Wah, si Habel mulai marah. Dia marah, adik-adik, sama Habel. Lalu dia bilang gini, sebentar ya, aku akan membuat sesuatu kepada Habel. Nah, adik-adik, hatinya Kain panas kepada Habel. Dia marah, dia cemburu kepada Habel. Lalu Tuhan berkata kepada Kain, "Hai Kain, tidak boleh kamu cemburu, kamu tidak boleh iri hati. Awas ya, ingat-ingat ya, kalau kita marah, kalau kita cemburu, itu adalah dosa." Nah, adik-adik, tapi Kain tidak memperdulikan perkataan Tuhan. Jadi suatu waktu si Kain mengajak si Habel, "Habel, ayo kita pergi ke padang." Ya, lalu si Habel ikut, adik-adik, sama kakaknya ke padang. Nah, tahu nggak adik-adik? Waktu sudah sampai di padang, apa yang terjadi? Si Kain lalu dia memukul Habel. Dia memukul sampai mati. Wah, kasihan ya, Habel mati. Nah, adik-adik, Kain apa? Kain dia merasa tidak bersalah, adik-adik, waktu dia memukul adiknya sampai mati, ya. Lalu dia pulang ke rumahnya. Wah, adik-adik, tahu nggak? Tuhan tahu tidak apa yang dilakukan sama Kain? Tahu. Mama papanya tahu nggak? Adam dan Hawa tahu nggak? Tahu. Waktu tahu kalau anaknya Habel mati, Adam dan Hawa sedih, adik-adik, karena Habel sudah mati. Mereka sedih sekali karena mereka kehilangan anak, ya. Lalu apa yang terjadi dengan Kain? Kain sudah berbuat dosa, sudah tidak taat sama Tuhan karena dia sudah membunuh adiknya, ya. Lalu Kain diusir sama Tuhan, ya. Setelah Kain diusir sama Tuhan, wah, bagaimana dengan papa mamanya? Adam dan Hawa sedih karena Habel telah mati. Tapi walaupun Habel telah mati, Adam dan Hawa tetap percaya kepada janji Tuhan. Mereka tetap ingat janji Tuhan kepada mereka. Apa janji Tuhan? Janji Tuhan
mengatakan bahwa suatu saat nanti melalui keturunan Adam dan Hawa akan lahir juru selamat. Juru selamat itu akan apa? Datang untuk menghapus semua dosa-dosa kita, yang akan menyelamatkan kita semuanya. Wah, mereka jadi terhibur adik-adik ya, Adam dan Hawa. Nah, tidak lama kemudian Tuhan betul-betul menjawab doa mereka ya. Nah, akhirnya Hawa dia apa? Hawa mengandung lagi. Tuhan memberikan seorang anak, namanya adalah Set. Nah, adik-adik, keturunan Set nanti akan lahir seorang juru selamat. Juru selamat itu siapa? Adik-adik tahu? Juru selamat adalah Tuhan Yesus. Dan benar adik-adik, Tuhan Yesus betul-betul datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mati bagi kita semua. Tuhan Yesus menghapus dosa-dosa kita semua, menggantikan kita di kayu salib, dan kita akhirnya bisa selamat ya adik-adik. Nah adik-adik, kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau mempunyai Tuhan yang selalu setia, yang selalu menepati janjinya kepada kita semua ya. Janji Tuhan apa? Janji Tuhan adalah supaya kita anak-anak Tuhan semuanya diselamatkan ya. Nah adik-adik, kita bersyukur ya mempunyai Tuhan yang selalu sayang kepada kita, yang selalu menepati janji-janjinya ya. Tuhan tidak pernah lupa apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Tuhan selalu menepati janji-janjinya dengan mengasihi kita, mengirim Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menghapus dosa-dosa kita semuanya ya. Adik-adik, kita bersyukur. Nah adik-adik, mari kita sama-sama membaca ayat hafalan minggu ini yang diambil dari Mazmur 145 ayat 13b. Mazmur 145 ayat 13b. Adik-adik sudah dapat? Mas Wiwin ulangin ya. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Ulangin ya. Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan yang selalu menjaga kita semuanya. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami mempunyai Tuhan yang selalu setia kepada kami. Kami berterima kasih mempunyai Tuhan yang selalu mengasihi kami semua, yang selalu setia dalam segala perbuatan Tuhan, dalam segala perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga, papa, mama, dan adik, kakak, saudara yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan ya. Oke, siapkan persembahannya yang di rumah. Sudah siap? Minta tolong ingatkan papa mama untuk memberikan persembahan untuk sekolah minggu, untuk pelayanan untuk sekolah minggu ya. Yuk, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian hidup tanpa Yesus seperti donat. Siapa yang suka makan donat? Donat ada bolong kan di tengah-tengahnya. Begitulah kalau kita hidup tanpa Yesus di hati kita ya. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang dalam hatimu. Sekali lagi. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang dalam hatimu. Yesus sudah datang dari surga, dari surga, dari surga. Yesus sudah datang dari surga untuk mengisi hati yang kosong. Sekali lagi. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang dalam hatimu. Hidup tanpa Yesus. Hidup
hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang dalam hatimu. Yesus sudah datang dari sorga, dari sorga, dari sorga. Yesus sudah datang dari sorga, mengisi hati yang kosong. Kita mau doakan persembahan kita ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah mau mengisi hati kami. Tuhan Yesus sudah ada di hati kami. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan kepada kami. Tuhan, berkatilah persembahan ini yang kami sudah berikan untuk dapat dipakai dalam pelayanan sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Iya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang rajin minum susu? Wah, siapa di sini yang rajin pakai masker? Wah, siapa di sini yang nggak pernah main-mainnya ke mall? Siapa? Sekarang kita kalau sekolahnya di rumah, belajarnya di rumah, main-main juga di dalam rumah, nggak boleh keluar-keluar karena masih ada corona. Iya, jadi apa-apa selalu semuanya dilakukan di rumah. Tapi adik-adik jangan bosan ya, jangan mengeluh ya. Adik-adik harus berdoa terus kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, menjaga kita, dan supaya coronanya cepat pergi, cepat hilang. Makanya adik-adik jangan kemana-mana dulu, rajin pakai masker, rajin cuci tangan, harus minum susu yang banyak, makan yang sehat, makan sayur, makan buah-buahan. Oke, sampai sini dulu ya sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Bye-bye.